Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di pagi yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semalam ada sidang itsbat dan telah menetapkan bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti insyaallah Idul Adha kita tinggal menghitung waktu saja 10 hari ke depan. Dan tentu saja sebelum kita memasuki hari-hari Idul Adha dan juga ibadah-ibadah yang disyariatkan di hari-hari tersebut, ada baiknya kita membahas tentang hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bekal bagi kita agar setiap amal yang kita lakukan dilandasi dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal penting berkaitan dengan Al-Udhiyah, yaitu berkaitan dengan kurban dan hal-hal yang terkait dengan kurban tersebut. Yang kita gunakan adalah buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah ta'ala, yaitu Fiqh Ibadat Al-Musawwar. Beliau menyebutkan di pembahasan yang awal berkaitan dengan udhiyah ini, beliau sebutkan definisinya adalah ma yudhbahu min bahimatil an'am, segala sesuatu yang disembelih dari jenis hewan bahimatil an'am. Apa yang dimaksudkan dengan bahimatul an'am? Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Tapi apakah semua hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban? Maka tidak. Hewan ternak yang dikeluarkan dan boleh digunakan untuk kurban hanya hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya ketika kita memeliharanya. Apa saja itu? Ada 3 jenis hewan yang kalau kita memiliki hewan tersebut, kita wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah terpenuhi. Pertama adalah nisabnya, jumlah tertentu, haulnya, waktu tertentu. Maka jika sudah mencapai nisab dan haulnya, maka dikeluarkan zakatnya. Yang pertama binatang yang boleh untuk dikurbankan adalah unta. Unta dengan segala jenisnya. Semua jenis unta maka dibolehkan untuk dikurbankan. Karena unta itu memiliki keluarga yang banyak. Ada unta yang punuknya 1, ada unta yang punuknya 2, dan lain sebagainya. Maka ini dibolehkan bagi kita untuk menjadikan sebagai hewan kurban. Jika ada yang mirip dengan unta, tapi dia bukan termasuk keluarga unta, apakah boleh untuk dikurbankan? Contoh misalkan ada burung unta. Burung unta kan ada kemiripan dengan unta, makanya dinamai dengan burung unta. Pertanyaannya, apakah burung unta boleh dijadikan hewan kurban, Pak? Maka jawabannya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena burung unta walaupun dinamai dengan burung unta, pada hakikatnya itu jenis yang berbeda dari unta. Dan perbedaannya sangat banyak. Yang pertama, unta ini adalah hewan ternak yang memiliki kaki 4. Burung unta berapa kakinya? Hanya 2 saja. Yang kedua, unta itu binatang yang menyusui. Sedangkan burung unta tidak, binatang yang bertelur. Dan bahkan dia adalah binatang unggas, termasuk ke dalam unggas. Walaupun namanya ada kemiripan tapi bukan bagian dari keluarga unta, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan yang kedua yang dibolehkan untuk dikurbankan adalah al-baqar, sapi dengan segala jenis keluarganya. Sapi itu dari ras manapun maka boleh digunakan untuk kurban. Baik sapi lokal kita kan ada ciri khas ya. Sapi yang lehernya itu ada kulit tambahannya. Atau boleh juga sapi-sapi dari ras yang lainnya. Bahkan para ulama memfatwakan tentang bagaimana berkurban dengan kerbau.
Apakah dibolehkan seseorang berkurban dengan kerbau? Maka para ulama mengatakan ya, dibolehkan karena kerbau bagian dari keluarga sapi. Maka dibolehkan kita berkurban dengan menggunakan kerbau. Bahkan sebagian sapi terkadang bentuknya lebih mirip dengan kerbau dibandingkan mirip dengan sapi. Seperti sapi-sapi Bali yang warna kulitnya saja sudah mirip dengan warna kerbau. Tapi jenisnya memang jenis dari keluarga sapi. Maka kerbau termasuk bagian dari keluarga sapi dan boleh kita berkurban dengan kerbau karena termasuk ke dalam keluarga sapi. Yang ketiga, disebutkan bahimatul an'am, binatang yang dibolehkan untuk dikurbankan adalah kambing dengan segala jenis dan keluarganya. Kalau kita lihat, kambing itu memiliki beberapa jenis dan keluarga. Ada kambing yang bulunya ikal. Kalau kambing bulu atau rambut sih Pak? Sepertinya rambut ya, karena bulu itu biasanya unggas. Kalau selain unggas maka disebutkan sebagai rambut. Ada domba yang bulunya itu ikal. Bulunya ikal, kemudian tanduknya juga bengkok. Atau disebut di kita itu dengan istilah domba ya, yang biasanya ada domba Garut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keluarga dari kambing yang boleh kita berkurban dengannya. Atau boleh juga kita berkurban dengan keluarganya, yaitu berupa kambing seperti kambing etawa, yang bulunya itu atau rambutnya itu lurus. Dan biasanya si tanduknya juga tanduk yang lurus. Selama dia masih dalam keluarga kambing, maka dibolehkan untuk dikurbankan. Ini jenis yang ketiga. Selain yang tiga ini, apakah kita boleh berkurban dengan selain dari tiga jenis keluarga dari binatang ini? Seperti contohnya misalkan, di Geger Kalong ini, karena banyak jamaah yang sudah sepuh, kemudian tidak suka untuk memakan daging sapi ataupun daging kambing, karena unta nggak ada di sini. Daging sapi dan daging kambing nggak bisa. Kenapa? Di GGLT lihat, kadang darah tinggi, nggak mau makan daging-daging yang sapi ataupun daging kambing. Kemudian yang paling memungkinkan untuk dimakan apa? Daging ayam misalkan. Kemudian dia pada saat itu ingin berkurban, misalkan kurban dengan dana yang dia miliki sekitar 4 juta misalkan. Kalau dia berkurban dengan satu kambing, dia membeli kambing harga 4 juta. Tapi di sini nggak suka kambing. Ya udahlah, saya belikan dengan membeli ayam dengan jumlah yang dibeli dengan uang 4 juta tersebut. Beli satu keramba ayam. Kemudian di hari raya Idul Adha disembelih. Secara proses gampang. Setelah disembelih kemudian dicabut di bulunya dan ngebaginya nggak usah direcah. Satu keluarga dikasih satu ekor ayam saja yang sudah disembelih. Pertanyaannya, kalau dijadikan kurban sah atau tidak kurbannya? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ayam bukan binatang yang dibolehkan untuk dikurbankan. Dengan alasan apapun, ini warga nggak suka daging kambing, ya jangan menggunakan kambing, gunakan sapi. Ini tidak suka daging sapi, apakah boleh bagi daging ayam? Ya nggak boleh. Hanya dibolehkan dari 3 keluarga dari binatang ini. Maka selain dari 3 jenis binatang ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Walaupun kalau dikonsumsi ya boleh, konsumsi harian boleh. Seperti misalkan di Sulawesi ada satu suku yang senantiasa terbiasa memakan daging kuda di daerah Gorontalo. Dan ini makanan yang khas di sana, dan sebuah pernikahan, walimah, nikah, itu tidak afdol kalau tidak menyembelih kuda. Tapi ketika Idul Adha dibolehkah seseorang berkurban dengan kuda? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kuda bukan termasuk dari 3 jenis binatang yang boleh untuk dikurbankan. Maka tidak boleh berkurban dengan kuda, tidak boleh berkurban dengan rusa, tidak boleh berkurban dengan binatang apapun yang di hari-hari biasa boleh dikonsumsi, tapi ketika Idul Adha, ketika mau kurban dibatasi jumlah hewannya, yaitu hanya dari 3 jenis ini saja. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengatakan ayaman nahr, yang disembelih di hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. 3 hari berikutnya adalah hari tasyrik. Dan boleh bagi kita menyembelih hewan kurban baik di hari raya Idul Adha, sehari setelahnya, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya masih dibolehkan. Tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari maka dibolehkan.
Maka jika ada seseorang yang di awal Dzulhijjah ini, hari ini, dia tidak berniat untuk kurban. Tapi tiba-tiba di tanggal 13 Dzulhijjah, dia mendapatkan rezeki nomplok. Dia mendapatkan apakah proyeknya, kemudian cair, ataukah rumah yang dia mau jual kemudian laku. Dia memiliki uang di tanggal 13 Dzulhijjah. Padahal dari awal Dzulhijjah dia tidak berniat kurban karena tidak punya dana untuk berkurban. Ternyata tanggal 13 Dzulhijjah dia mendapatkan uang. Maka pada saat itu dibolehkan baginya untuk berkurban. Karena tanggal 13 Dzulhijjah adalah hari-hari yang dibolehkan kita menyembelih hewan kurban. Maka ada 4 hari dibolehkan kita menyembelih, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pertanyaannya, hari mana yang paling afdol untuk menyembelih? Apakah hari ke-10, 11, 12, atau 13? Maka jawabannya hari ke-10, Idul Adha. Di hari Idul Adha, maka sesembelihan ini sesembelihan yang terbaik. Karena di situ ada sunnah-sunnah yang ketika kita tidak menyembelih di hari tersebut, maka sunnah ini tidak bisa dilaksanakan. Apa sunnahnya? Di hari raya Idul Adha, ketika seseorang akan melaksanakan sholat Id, maka di situ disunnahkan bagi orang yang akan melakukan sholat Id untuk tidak makan dulu. Beda dengan Idul Fitri ya. Kalau hari raya Idul Fitri, sebelum kita berangkat untuk sholat Id, maka disunnahkan bagi kita makan dulu. Tapi Idul Adha, maka disunnahkan bagi kita tidak makan dulu ketika berangkat untuk sholat Id. Kapan seseorang dibolehkan untuk makan jika dia ingin menjalankan sunnah ini? Kapan Pak makannya? Berangkat belum makan tuh. Kapan makannya? Ketika dia telah mendapatkan daging dari hewan kurban. Maka ini yang paling utama. Di sini daging hewan kurban kapan dibagikan? Sore. Bisa menjalankan sunnah ini? Bisa, tapi salatri. Ya. Ada cara supaya kita bisa menjalankan sunnah ini. Pertama, jadilah seorang pekurban. Orang yang berkurban bisa menjalankan sunnah ini. Kenapa? Karena hewan kurban ketika disembelih dia boleh untuk mengambil. Ini saya kurban, minta saya bagiannya. Karena pekurban boleh menikmati dari daging kurban yang dia miliki. Dan itu didahulukan. Jadi orang yang sudah berkurban, hewannya sudah disembelih, kemudian diambil dagingnya olehnya, sebagiannya, maka ini dibolehkan. Maka jika ingin menjalankan sunnah ini, yaitu makan pertama setelah sholat Id, maka jadilah pekurban. Maka yang ingin menjalankan sunnah ini, maka berkurbanlah. Tapi nggak punya uang saya untuk kurban sekarang. Apakah ada cara lain supaya bisa menjalankan sunnah ini? Maka jawabannya ada. Apa itu? Jadilah panitia kurban. Karena panitia kurban itu biasanya ada bagian dari daging kurban yang kemudian dimasak, kemudian dijadikan konsumsi untuk para orang-orang yang membantu kurban ini. Tapi yang jadi masalah kan dimasaknya siang untuk makan siang. Pertanyaan, apakah boleh panitia mengambil sebagian dari daging kurban? Maka jawabannya boleh. Karena akadnya akad wakalah. Akad wakalah itu adalah pekurban itu menitipkan kepada panitia, maka panitia itu menjadi wakil dari si pekurban ini. Jika pekurban boleh untuk menikmati daging yang dikurbankan olehnya, maka panitia termasuk orang yang sama, memiliki hukum yang sama. Maka boleh bagi panitia untuk mengambil sebagian untuk dijadikan sebagai konsumsi, maka ini dibolehkan. Sebagaimana pekurban juga dibolehkan untuk menikmati daging kurbannya. Dan di sebagian tempat terkadang begitu, diambil sebagiannya sesembelihan pertama misalkan, diambil kemudian dimasak oleh ibu-ibu, bapak-bapaknya ngerecah, bapak-bapaknya motong daging dan menyiapkan segala macamnya, ibu-ibu masak. Nanti kalau sudah makan dipanggil nih panitia, ayo makan dulu. Nah, maka ini dibolehkan. Mengambil sebagian dari binatang kurban untuk dimakan, maka ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu apa? Dijual. Tidak boleh kita menjual sedikit pun dari hewan kurban. Baik itu bulunya, baik itu kulitnya, dagingnya, tulangnya, maka tidak boleh dijual. Siapa yang tidak boleh menjual? Pekurban yang tidak boleh menjual semua hal yang dia kurbankan. Misalkan ada pekurban, dia mengambil jatah dari hewan kurbannya, dia mengambil sebagian dagingnya. Kemudian setelah itu, setelah dapat daging kurbannya, kemudian dia jual kepada orang lain. Maka pekurban tidak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya. Tapi selain pekurban, apakah boleh menjual dagingnya? Misal ada masyarakat di sini,
kemudian mendapatkan daging kurban. Tapi dia nggak suka daging sapi, tapi dapat bagian jatah nih, 1 keresek. Dia nggak suka daging sapi. Saya jual aja nih. Jatah kurban yang saya sudah dapat dibagikan ke warga-warga oleh panitia. Ketika dia sudah dapat, saya nggak suka, saya jual aja. Kemudian dia jual, dapat uangnya, kemudian dibelikan daging ayam. Pertanyaan, bolehkah warga yang mendapatkan jatah kurban ini menjual daging yang dia dapatkan dari pekurban tersebut? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia bukan pekurban. Setelah dia dapatkan daging kurban yang ada 3 ya, daging kurban itu ada 3 yang boleh untuk dibagikan. Yang pertama adalah untuk mudhahi, orang yang berkurban. Yang kedua adalah al-hadiyah, dijadikan hadiah. Apa itu hadiah? Orang-orang yang dia mampu membeli daging, itu masih boleh diberikan hewan daging kurban, boleh. Misalkan di masyarakat sini terjadi penyembelihan hewan kurban, kemudian di sini orang-orang yang beli daging aja mampu kok. Mampu beli daging sendiri bisa. Tapi boleh bagi kita untuk membagikan kepada warga yang dia mampu beli daging kemudian diberikan. Kenapa? Karena bentuknya hadiah. Hadiah itu dia nggak butuh tapi kita berikan. Dia mampu untuk membeli tapi kita berikan secara cuma-cuma. Itu namanya hadiah. Yang ketiga adalah ayyat tasaddaq, disodakohkan. Yaitu diberikan kepada orang yang meminta, datang langsung kemudian meminta, Pak saya ingin daging kurban. Itu berarti orang yang tidak mampu untuk membeli. Dia meminta, kita berikan. Atau orang yang tidak mampu tapi tidak meminta. Karena orang yang tidak mampu terbagi 2. Tidak mampu kemudian dia meminta, maka boleh kita memberikannya. Ada orang yang tidak mampu tapi tidak minta. Ini yang harus diprioritaskan. Karena orang yang tidak mampu dia minta, wajar. Tapi orang yang tidak mampu tapi dia tidak minta, ini dia dalam rangka menjaga muru'ah. Menjaga harga diri dan dia tidak ingin meminta. Kalau diberi oke, tapi kalau minta saya nggak mau. Biasanya sebagian warga itu melakukan hal demikiannya. Sudah diam aja di rumah, nanti juga kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Maka yang demikian harus diprioritaskan. Maka bagi si pekurban, dia tidak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya, tapi orang yang mendapatkan jatah daging dan lain sebagainya, maka boleh baginya untuk memanfaatkan baik dimakan atau diberikan ke orang lain, atau kalau ingin dia jual supaya dia bisa belikan hal yang lain. Daging mah aya tapi biasanya mahal, mumpung menang daging kurban, saya jual aja daging kurbannya untuk beli beras. Kalau demikian boleh atau tidak? Boleh. Kalau ada warga yang demikian yang di rumahnya tidak punya beras, tapi dia dapat daging, maka boleh dia dagingnya itu dijual atau ditukar. Dagingnya tukar aja yang beas. Maka ini dibolehkan. Karena yang tidak boleh menjual adalah pekurbannya. Yang dia membeli hewan kurban, kemudian setelah itu dikurbankan, maka ketika dia mengorbankan tidak boleh sedikit pun dia menjualnya. Tapi memakannya dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah taqarruban ilallahi ta'ala. Yaitu niatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika 3 ini terpenuhi, maka dikatakanlah ini sebagai kurban. Binatangnya binatang yang khusus, disembelihnya di waktu-waktu khusus, dan niatnya untuk beribadah kepada Allah, maka ketiga ini berkumpul itulah kurban. Hilang salah satunya bukan kurban. Contoh, ada seseorang yang menyembelih sapi. Disembelih di hari raya Idul Adha, tapi niatnya bukan niat untuk kurban. Misalkan seperti di rumah-rumah jagal. Di rumah-rumah jagal itu dia menyembelih, waktunya ya kapanpun stok daging habis maka dia sembelih. Di rumah-rumah jagal, di pasar-pasar yang dia menjual daging, maka dia akan tetap menyembelih. Karena kebutuhan masyarakat untuk membeli daging tetap berjalan, seperti apalagi zaman sekarang ya. Restoran-restoran, rumah-rumah makan yang menjual produk daging seperti rendang dan lain sebagainya, kan mereka tetap jualan di hari raya Idul Adha. Dan mereka masih tetap membutuhkan untuk membeli daging. Maka terkadang di hari raya Idul Adha ataupun 3 hari setelahnya, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, mereka tetap menyembelih. Tapi niatnya bukan karena untuk ibadah, tapi niatnya untuk dijual dagingnya. Maka yang demikian tidak bisa dikatakan kurban. Misal ada rumah jagal yang dia memotong 1 ekor sapi. Kemudian dia mengatakan, bolehkah saya berniat? Pertama, hewan ini saya sembelih untuk dijual dagingnya dan saya juga diniatkan untuk berkurban. 2 niatnya, untuk dijual dan untuk dikurban dari 1 binatang yang sama. Apakah dibolehkan? Maka jawabannya tidak boleh. Tidak dibolehkan karena tidak boleh ada 2 niat dalam 1 ibadah berkaitan dengan kurban, yaitu niat untuk dijual dan niat untuk kurban. Karena pekurban tidak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya. Nah, jika 3 hal ini terpenuhi, maka itulah kurban.
Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan hukmul udhiyah. Hukum udhiyah dan dalil yang mensyariatkan udhiyah ini atau kurban ini. Yang pertama beliau bawakan ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka pada saat ayat ini diturunkan, syariat kurban sebagaimana yang kita lakukan hari ini mulai ditetapkan. Sebagian para ulama mengatakan syariat ini ditetapkan tahun kedua Hijriyah. Sebagaimana syariat ditetapkannya sholat Idul Adha. Di sholat Idul Adha disyariatkan dan juga sesembelihan hewan kurban sebagaimana yang kita lakukan hari ini itu disyariatkan sekitar tahun kedua Hijriyah. Maka ayat ini menunjukkan adanya pensyariatan kurban. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 ekor domba, kibas. Kibas yang dimasukkan adalah domba yang besar. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang berkurban dengan hewan kurban yang lebih dari 1. Nabi pernah berkurban dengan 2 kibas. Bahkan Nabi pernah berkurban dengan unta yang banyak. Saking banyaknya unta yang beliau kurbankan, beliau menyembelih banyak sekali sembelihan. Tapi setelah itu sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membantu penyembelihannya. Dan ini dibolehkan seseorang berkurban lebih dari 1 hewan kurban. Bikamsyaini amlahaini aqranain, dengan menggunakan domba yang amlah. Amlah itu adalah binatang yang perutnya itu hitam, kemudian kaki-kakinya hitam, kemudian di area wajahnya, matanya atau di area wajah itu ada putihnya, kakinya itu ada putihnya, kemudian perutnya hitam, maka di bagian kepalanya juga ada bagian putihnya. Maka ini binatang yang disukai oleh Nabi SAW untuk dikurbankan. Aqranain, memiliki tanduk. Binatang domba yang memiliki tanduk apakah jantan atau betina? Binatang jantan. Tapi bolehkah seseorang berkurban dengan betina? Maka jawabannya boleh. Dan nanti kita akan sebutkan dalilnya. Bolehnya seseorang berkurban dengan hewan betina. Walaupun mungkin di kita tidak begitu lazim. Tidak begitu familiar. Karena yang afdal tentu jantan. Berkurban dengan jantan lebih utama dibandingkan berkurban dengan hewan betina. Tapi ketika dia tidak mampu untuk membeli jantan, boleh dia untuk berkurban untuk betina. Karena betina itu biasanya secara harga itu lebih murah dibandingkan jantan. Nah, jika ada seseorang ingin berkurban tapi budget terbatas, tapi dia tetap ingin kurban, maka pilihan alternatifnya adalah beli betina. Maka dibolehkan. Aqranain dzabahahuma biyadihi, dan Nabi SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Hukum asal berkurban, siapa yang kurban maka dia yang menyembelih. Kalau tidak ada halangan dan dia mampu, maka sembelihlah hewan kurban sendiri. Kecuali kalau ada ketidakmampuan dan ada halangan, boleh baginya mewakilkan kepada orang yang lain yang menyembelih hewan kurban tersebut. Dan kenapa kita disyariatkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban setiap tahun dan berulang? Kenapa ada pengulangan dalam kurban? Hari ini kurban, nanti tahun depan juga kurban, tahun berikutnya kalau mampu tetap kurban. Kenapa kita disyariatkan untuk menyembelih? Salah satu di antara hikmah di balik syariat kurban jemaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama kita adalah membiasakan diri kita untuk mempersiapkan diri jika suatu saat ada kebutuhan yang urgent, seperti misalkan peperangan. Setiap kita nggak ingin ada peperangan, dan setiap manusia sepertinya tidak menginginkan adanya peperangan. Sebagaimana para sahabat juga tidak menginginkan peperangan. Tapi jika ada satu kondisi yang mengharuskan perang, maka kita harus siap. Karena ketika berperang itu pilihannya 2. Kalau kita tidak membunuh, maka kita dibunuh. Di Indonesia dulu ketika zaman penjajahan, itu kondisi yang tidak ada pilihan bagi kita kecuali berperang. Kalau kita tidak berperang, tidak akan bisa merdeka hari ini. Maka ketika berperang itu ada kebutuhan yang kita harus persiapkan. Salah satunya apa? Keberanian yang harus muncul. Kemudian yang kedua adalah terbiasa untuk membunuh binatang dengan cara yang terbaik. Karena berperang juga kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik.
Bagaimana cara yang baik dalam membunuh lawan? Ditebas lehernya dengan menggunakan pedang yang tajam. Maka lebih cepat mati, maka itu lebih baik. Karena tidak akan menyakiti. Dalam Islam, nanti kalau dalam masalah fikih, nanti ada kitabul jihad. Pembahasan tentang jihad, ini akan dibahas. Yaitu ketika berperang tidak boleh kita menyakiti lawan kita. Misalkan ada musuh, kemudian kita tojos heula beteungna, kemudian disayat dulu kulitnya, kemudian wajahnya diiris-iris dikit, nggak boleh. Kalau ingin bunuh maka bunuh, dengan sekali tebasan itu yang terbaik. Jangan menyakiti lawan, karena peperangan itu dua pilihannya, membunuh atau dibunuh. Maka kalaupun dia harus membunuh lawannya, maka bunuh dengan cara yang tidak menyakitkan. Itu dengan langsung meninggal, tidak boleh kita menyakiti. Dengan cara diiris-iris, kemudian setelah itu ngambil garam, dikasih garam dulu biar kesakitan. Nggak boleh begitu. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban juga begitu. Maka ketika seseorang menyembelih, maka disyariatkan bagi orang yang mampu menyembelih, maka sembelihlah sendiri. Dan sembelihan itu disyariatkan hanya untuk laki-laki. Wanita tidak boleh menyembelih. Karena secara umum yang berperang itu adalah laki-laki. Dan setiap laki-laki memang dianjurkan untuk terbiasa dengan ini. Kalaupun tidak menyembelih, maka lihatlah bagaimana prosesi menyembelihnya. Karena kadang ada sebagian laki-laki zaman sekalian, ketika dia melihat darah itu nggak kuat, pingsan. Ada seseorang yang dia baru saja menikah dan istrinya hamil. Dia semangat untuk menjaga istrinya, siaga, siap antar jaga. Ketika istrinya dalam keadaan hamil, dia siap-siap. Dan dia sebutkan, saya akan dampingi istri saya. Sampai ketika dia melahirkan, saya akan tetap mendampinginya. Tapi pada waktunya istrinya sudah mulai mau melahirkan, darah keluar, pingsan dia. Kasihan bidannya gitu. Yang diurus bukan cuma istrinya yang mau melahirkan, tapi suaminya juga pingsan. Karena tidak terbiasa melihat darah. Oleh karena itu menyembelih hewan kurban itu ada hikmah yang bisa kita ambil di situ, termasuk salah satunya adalah menumbuhkan keberanian kita dan membiasakan diri kita dengan kondisi sesembelihan tersebut. Maka Nabi SAW menyembelih dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara, kemudian beliau menyebutkan bismillah dan bertakbir. Dan ini doa ketika seseorang menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dia sembelih. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau menyembelih dengan meletakkan kakinya di antara pundak dengan lehernya. Dan beliau ketika menyembelih kambing ataupun domba itu menyembelih dengan sendirian. Dan dulu pernah ada sebuah daurah berkaitan dengan sembelihan, dan pematerinya saat itu seorang syekh dari Saudi Arabia. Ini sekitar beberapa tahun yang lalu, itu di Sukabumi, di pesantren Ar-Royah. Itu si pengisi daurah ini mengajarkan kepada orang-orang yang hadir di situ bagaimana cara menyembelih domba dengan tanpa bantuan orang. Sendirian dia nyembelih satu kambing dengan satu orang. Kalau di kita satu kambing berapa orang yang nyembelih? Direjeng, kaki-kakinya dipegangi, lehernya. Padahal kalau sudah terbiasa bisa satu orang, tapi memang butuh keahlian. Memang pisaunya yang harus tajam dan lain sebagainya, maka sebaiknya memang setiap penyembelih itu dia harus punya pisau yang khusus. Maka Nabi SAW menyembelih satu ekor kambing dengan sendirian, tanpa dibantu oleh orang lain, dan mereka sudah terbiasa dengan saking terbiasanya itu nggak butuh bantuan orang. Menyembelih sendiri itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya ada al-mujzi'u minal udhiyah, yang dibolehkan bagi kita untuk mengurbankan hewan kurban. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan al-wahidah minal ghanam tajzi'u an syakhsin wahidin. Satu ekor domba itu dibolehkan dikurbankan oleh satu orang saja. Apa yang dimasukkan satu orang saja? Dari sisi pembeliannya. Jadi kalau ada seseorang ingin berkurban, maka dia menggunakan harta satu orang, maka dia belikan hewan kurban, satu hewan kurban, maka ini dibolehkan. Artinya kalau dia membeli satu ekor kambing atau domba, dari harta 2 orang, 3 orang atau lebih, maka ini tidak dikatakan kurban. Misalkan satu keluarga, kakak beradik, kemudian dia udunan. Saya ingin beli kurban, tapi nggak cukup nih uangnya. Ya sudahlah, yuk udunan. Kamu 1,5 juta, saya 1,5 juta, digabung jadi 3 juta bisa beli satu ekor kambing. Maka yang demikian tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena pembelian satu ekor kambing itu hanya dibolehkan dari harta satu orang. Tidak boleh dia menggunakan harta lebih dari satu orang. Walahu ayyusyarika ma'hu man sya'a fil ajr. Tetapi boleh baginya
meniatkan pahalanya untuk siapapun. Jadi ketika membeli hewan kurban dari harta satu orang untuk kambing, tapi dari sisi pahala boleh dia niatkan pahalanya untuk siapapun. Bisa untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, maka ini dibolehkan. Tetapi para ulama membatasi itu dengan ahlu baitihi, yaitu ahlul baitnya, yaitu keluarga intinya. Itu dirinya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Maka ini dibolehkan ketika dia berkurban, harta yang dikeluarkan dari satu orang, dan dia niatkan pahalanya mengalir untuknya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk ayah dan ibunya, dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Lamma arada ayudhbah, dan ketika Nabi SAW arada ayadhbah udhiyatahu, ketika akan menyembelih hewan kurbannya, maka Nabi SAW berdoa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika Nabi SAW akan menyembelih, beliau berdoa Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah hewan kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW. Maka beliau berkurban dengan satu kurban, tapi diniatkan pahalanya untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya. Ini dalil yang menunjukkan tentang kebolehan seseorang berkurban dengan satu ekor kurban, tapi pahalanya diniatkan untuk siapapun yang dia kehendaki, baik untuk istrinya, anaknya, keluarganya, ayahnya, ibunya, maka dibolehkan. Ini untuk kurban bentuknya ghanam atau domba ataupun kambing. Kemudian yang kedua adalah al-wahidah minal ibil wal baqar. Satu ekor unta dan satu ekor sapi. Tajzi'u an sab'ah, maka dibolehkan bagi kita membeli satu ekor kurban dengan 7 orang untuk satu ekor sapi ataupun kambing, unta. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jabir mengatakan, fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, an nashtarika fil ibil wal baqar, untuk membeli bersama-sama ketika membeli satu ekor unta ataupun satu ekor sapi. Ketika tidak mampu beli satu sapi satu orang, karena yang paling utama semakin dia banyak berkurban maka semakin besar pahalanya. Tapi kalau tidak mampu membeli sapi untuk satu orang, oleh satu orang, maka boleh untuk berserikat, mengumpulkan orang-orang untuk beli sapi bersama-sama atau unta bersama-sama. Berapa jumlahnya? Kullu sab'atin minna fi badanah. Setiap 7 orang di antara kami maka dibolehkan untuk membeli satu ekor unta ataupun satu ekor sapi. Badanah di sini itu mengandung makna bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Maka dibolehkan bagi seseorang menyembelih kurbannya baik jantan ataupun betina, dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban dari 7 orang untuk membeli satu ekor hewan kurban. Pertanyaannya, apakah memang harus 7 orang? Boleh nggak kalau lebih dari 7? 8 orang misalkan, atau 10 orang. Harga sapi misalkan berapa? 40 juta misalkan. Kemudian sapi yang besar 40 juta. Kemudian kalau beli 7 orang, aduh mahal teing ya. Saku 10-an weh. Dia ngumpulkan 10 orang membeli satu ekor sapi yang besar. Daripada yang kecil, kemudian dagingnya sedikit, mending yang besar tapi 10 orang. Pertanyaan, bolehkah seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh. Tidak dibolehkan seseorang berkumpul 10 orang membeli satu ekor sapi. Kenapa? Karena dibatasi jumlah maksimal 7 orang. 7 orang mengumpulkan untuk membeli satu ekor sapi boleh, tapi kalau 10 orang membeli satu ekor sapi maka tidak dibolehkan. Tidak dianggap sebagai kurban yang sah. Tapi kalau ada 5 orang, 5 orang membeli satu ekor sapi, apakah dibolehkan atau tidak? Boleh, karena 7 itu bukan harus 7.
tapi maksimal itu 7 orang. Kalau ada kurang dari 7 dan mereka mau untuk membeli 1 ekor kurban, maka dibolehkan. Baik dengan cara dibagi rata, misalkan 1 ekor sapi itu harganya misalkan 40 juta. Dibagi 5. Dibagi 5 orang, dibagi rata, maka ini dibolehkan. Atau baginya tidak rata. Baginya tetap dibagi 7. Tetap dibagi 7, tapi 1 orang dia membayar 2 porsi. Misalkan harusnya dibagi 7, maka ada 1 orang yang dia membayar 2 kali lebih besar dibandingkan yang lainnya. Maka ini dibolehkan. Berarti maksimal itu 7, tapi kurang dari 7 maka boleh. 1 sapi dibeli oleh 2 orang maka dibolehkan. 1 sapi dibeli oleh 1 orang dibolehkan. 1 orang membeli 3 ekor sapi, ini juga apalagi. Maka 7 orang itu tidak harus 7. Tapi kalau memang kemampuan dia adalah membeli 1 sapi untuk ber-7, maka tidak masalah. Karena maksimal itu 7. Kurang dari 7 orang boleh, tapi kalau lebih maka tidak dibolehkan. Dan di sini menunjukkan kebolehan seseorang menyembelih hewan kurban, itu kurban jantan ataupun betina, karena badanah memiliki makna bisa jantan bisa juga betina. Nah sekarang permasalahannya ketika menyembelih kurban betina. Betina itu kan kadang ada kondisi yang beda dengan jantan. Kadang tiba-tiba si betina ini hamil, di perutnya ada janinnya, kelihatan gemuk besar, padahal ternyata bukan daging itu, tapi ternyata dia lagi hamil. Dan kita tahu jantannya nggak tahu jantan mana yang menghamili si betina ini. Sembelih, dibelek ternyata ada janinnya, ada janin di perutnya. Dan si janin ini sudah berbentuk dan ada daging yang bisa dimanfaatkan. Jadi si janinnya sudah berbentuk sehingga anak sapi. Bentuknya sudah anak sapi dan ada dagingnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika induknya disembelih, kemudian dibelah tubuhnya, ternyata si anak yang ada di perut si ibu ini sudah mati. Karena ibunya mati maka anaknya ikut mati. Nah pertanyaannya, bagaimana hukum dari janin tersebut? Bolehkah kita mengkonsumsinya? Padahal dia matinya bukan disembelih. Karena kalau kita lihat definisi bangkai itu apa? Bangkai yang disebutkan dalam syariat yang hukumnya haram tidak boleh kita makan, yang hukumnya juga najis adalah segala binatang yang matinya bukan karena disembelih secara syar'i. Maka ini menjadi bangkai, seperti binatang yang tercekik. Misalkan dia terjerat dengan menggunakan tambang sampai dia mati disebabkan karena jeratan tambang, maka ini dianggap bangkai. Atau binatang yang mati karena tertabrak. Ada binatang yang sedang diantarkan kepada pekurban, ternyata dia kaget. Binatangnya kaget karena ban dari truknya itu meletus, sampai si binatang itu loncat dan keluar dari truknya. Ketika jatuh datang truk yang lain, ketabrak, terlindas dan mati. Maka matinya bukan karena disembelih tapi karena tertabrak. Maka mati binatang ini adalah bangkai. Atau binatang yang jatuh dari truk kemudian jatuh dan kepalanya menyentuh ke aspal sampai kemudian dia mati. Maka ini hukumnya bangkai. Jadi semua binatang yang mati bukan karena disembelih maka ini adalah bangkai. Pertanyaannya adalah janin tadi di dalam perut ibunya itu kan matinya bukan karena disembelih tuh. Tapi bagaimana hukumnya janin tersebut? Apakah hukumnya hukum sama dengan bangkai ataukah hukumnya sama dengan sesembelihannya? Maka para ulama mengatakan apa? Sesembelihan induk maka itu adalah sesembelihan anak. Karena janin ini masih berada dalam tubuh ibunya, maka hukum semua yang ada di dalam tubuh ibunya itu mengikuti hukum ibunya. Induknya disembelih dan mati karena sesembelihan, maka seluruh tubuhnya hukumnya hukum halal. Termasuk janin yang ada di perutnya maka itu halal. Walaupun si janin ini matinya tidak disembelih, tapi hukumnya sama seperti hukum induknya. Oleh karena itu kalau induknya mati karena disembelih, maka janinnya boleh untuk dimanfaatkan. Kalau memang sudah ada daging, bentuknya daging dan bisa dimanfaatkan, maka halal dan boleh walaupun matinya bukan karena disembelih. Karena sesembelihan induk, maka itulah sesembelihan dari anaknya. Baik, yang terakhir sebelum kita sesi tanya jawab adalah berkaitan dengan kondisi seseorang yang akan berkurban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW dari hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru," jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kapan 10 hari pertama? Hari ini mulainya, mulai dari kemarin. Jumat ba'da maghrib itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah.
Maka hari ini kita berada di tanggal 1 Dzulhijjah. Idza dakhalatil asyru, jika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin untuk berkurban, sudah ada niat untuk berkurban atau sudah bayar ke panitia untuk membeli hewan kurban, atau kita sudah menyiapkan harta khusus untuk membeli hewan kurban, maka fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari rambutnya, wa basyarihi syai'an, dan anggota tubuh yang lain sedikit pun. Apa yang dimaksudkan la yamassa, jangan menyentuh, itu apa yang dimaksudkan? Apakah tidak boleh megang? Bukan. Yang dimaksudkan adalah tidak boleh kita menghilangkannya. Tidak boleh kita menghilangkan rambut kita sedikit ataupun banyak, sebagian ataupun seluruhnya. Maka tidak boleh kita mencukur rambut kita, mencabut bulu ketiak kita, mencukur bulu kemaluan, kemudian menggunting kuku. Maka seseorang yang sudah ingin berkurban, sudah masuk tanggal 1 dan sekarang tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia sudah tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, kemudian menggunting bulu ketiak, mencabut bulu ketiak dan seterusnya, maka sudah tidak dibolehkan lagi untuk menyentuhnya sedikit pun. Wa amma al-mudahha anhu, adapun orang yang tidak berkurban, yang pahalanya ingin diberikan kepadanya. Misalkan seorang suami dia berkurban, dia niatkan pahalanya untuk istri dan anak-anaknya. Maka yang tidak boleh untuk mencukur rambut, memotong kuku dan lain sebagainya adalah orang yang membeli hewan kurban tersebut, yaitu si suaminya. Sedangkan istri dan anak-anaknya, kal ahli, seperti keluarganya, wal walad, ataupun anak-anaknya, fala yuharimu alaihi akhadha syai'an min dzalik, maka tidak masalah ketika dia ingin memotong kukunya, mencukur rambutnya, dan tidak masalah. Jadi yang tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut adalah si pekurbannya. Sedangkan keluarga dari pekurban ini masih boleh untuk memotong kuku, mencukur rambut, dan seterusnya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa? Dan apa hukumnya? Kalau orang sudah ingin berkurban, kemudian kagok, rambutnya tos jabrik, kemudian bulu keleknya tos panjang, kukunya sudah panjang. Kalau nggak dipotong, nunggu 10 hari, wah sieun ranggoas nih si kuku. Bagaimana hukum memotong rambut, kuku, dan sebagainya untuk pekurban? Maka para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian mengatakan haram hukumnya, tidak boleh sama sekali untuk memotong. Kenapa? Karena di sini bentuknya larangan. Nabi mengatakan, la yamassa, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Janganlah engkau menyentuh sedikit pun dari rambut dan anggota tubuh yang lainnya. Maka sebagian para ulama mengambil kepada hukum asal. Hukum asal larangan menunjukkan pada satu yang haram. Maka memotongnya haram menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan larangan itu hukum asalnya haram, tapi ada qarinah, tanda-tanda kalau larangan ini bukan larangan yang haram. Contohnya apa? Ada larangan tapi tidak ada ancaman. Apakah ada ancaman bagi orang yang berkurban kepada memotong kuku akan diancam dengan ancaman neraka misalkan? Maka jika ada larangan dan tidak ada ancaman, maka larangan ini menunjukkan sesuatu yang makruh hukumnya. Tidak sampai berdosa, tapi dia tidak sempurna pahalanya. Berkurang kesempatan untuk mendapatkan pahala sempurna. Wallahu alam, di antara dua pendapat ini, maka pendapat yang mengatakan larangan ditarik kepada hal yang makruh ini lebih kuat dibandingkan ditarik kepada hal yang haram. Pertanyaan berikutnya, apa hikmahnya? Kenapa yang mau berkurban nggak boleh mencukur rambut, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, memotong kuku termasuk? Kenapa tidak boleh? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjawab, pertama, seseorang kenapa tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut dan seterusnya ketika dia ingin berkurban? Ini menunjukkan kesempurnaan keimanan dari orang tersebut. Kalaupun dia tidak tahu apa hikmah di balik larangan tersebut, tapi karena dia tahu ini larangan dari Nabi SAW, kemudian dia mengamalkannya. Mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, walaupun dia tidak tahu hikmah di baliknya, ini menunjukkan kesempurnaan keimanan orang tersebut. Walaupun nggak tahu karena Nabi yang larang, saya nggak lakukan. Kenapa kamu nggak lakukan? Pokoknya dilarang dan saya nggak tahu kenapa dilarang. Yang penting dilarang, saya nggak akan lakukan. Berarti ini menunjukkan kesempurnaan dari keimanan dan ketaatan orang tersebut. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan orang yang berkurban. Walaupun dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berkurban itu kebanyakannya dalilnya dalil yang lemah.
Tetapi dari keumuman dalil yang ada, seorang pekurban ini itu memiliki keutamaan apa? Dihindarkan dari api neraka. Dan ketika seseorang itu dihindarkan dari api neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menghindarkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya dalam kondisi tubuhnya itu masih lengkap. Rambutnya masih lengkap, kumisnya masih lengkap, kukunya masih lengkap, dan semuanya tubuhnya masih lengkap, agar seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah bebaskan dari api neraka. Maka ini hikmah dibalik larangan kenapa tidak boleh mencukur rambut, menggunting kumis, kemudian mencukur bulu ketiak dan seterusnya. Yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hikmah yang lain adalah menunjukkan persatuan dan kebersamaan kaum muslimin. Karena orang-orang yang sedang melaksanakan ihram, sedang melaksanakan haji, maka dia dilarang memotong rambut, memotong kuku dan seterusnya, sampai nanti hewan kurbannya masuk ke tempat sesembelihan, bolehlah dia kemudian mencukur rambut, memotong kuku dan seterusnya. Nah kita kaum muslimin di seluruh dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang belum berkesempatan ibadah haji, atau yang sudah ibadah haji tapi nggak bisa ibadah haji berikutnya, maka dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji, yaitu tidak memotong kuku, memotong rambut dan seterusnya. Ini menunjukkan kebersamaan dan persatuan kaum muslimin. Maka ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang hikmah kenapa tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku dan seterusnya bagi orang-orang yang sudah ingin berkurban. Baik, alhamdulillah hal-hal yang penting sudah tersampaikan. Sisa waktu yang ada kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan boleh untuk disampaikan, silakan. Bismillah. Ada mikrofonnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perihal yang tadi dari satu harta seseorang, pembelian hewan kurban. Ada cerita seperti ini Pak. Misalkan seseorang itu dia mau membeli kurban 3 ekor kurban. Harganya 3 jutaan misalkan ya Pak ya. Yang satu dia beli untuk dirinya sendiri, yang kedua dia beli untuk istrinya, namun si istrinya ibaratnya patungan lah ya Pak, istrinya 2 juta, dari si lelaki tersebut 1 juta, dan 3 juta lagi dia belikan untuk ibunya, tapi ibunya sendiri patung juga tuh Pak 1 juta, nah, dari si orang tersebut cuma 2 juta, apakah itu? Iya. Apakah itu hukumnya seperti apa? Dan yang kedua, pembelian hewan kurban sumbernya dari pinjaman dibolehkan atau tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Seorang suami, saking baiknya suami ini, dia beli hewan kurban 3, walaupun kemampuan dia bukan 3. Yang satu dia beli dengan sempurna, yang satu lagi untuk istrinya, tapi dia hanya memberikan 2 juta saja, istrinya nambah 1 juta. Kemudian yang ketiga untuk ibunya juga sama, dia siapkan dana 2 juta, tapi ibunya nambah 1 juta. Bagaimana kondisi yang demikian? Yang pertama adalah kurban untuknya, maka dia sah. Kenapa? Karena dia membeli satu hewan kurban untuk dirinya sendiri, dari harta sendiri, maka ini dibolehkan dan sah. Yang kedua adalah dia berkurban untuk istrinya, tetapi istrinya tidak memiliki uang yang cukup, maka patungan dengan istrinya. Maka 1 ekor domba dibeli oleh harta 2 orang, boleh atau tidak? Tidak dibolehkan. Bagaimana solusinya? Solusinya gampang Pak. Bapak tinggal berikan uang itu kepada istri, nih uang buat kamu. Istri sudah memiliki uang tersebut kan? Ketika sudah dimiliki oleh istri, maka istri boleh memanfaatkan untuk apapun. Jadi harta milik dia, kalau sudah diberikan, itu sudah menjadi milik dia. Nah setelah dia miliki uang tersebut, kemudian dia belikan hewan kurban. Saya dapat 2 juta dari suami saya, tambah 1 juta beli 1 hewan kurban. Nah kalau demikian maka dibolehkan. Nah inilah pentingnya dalam Islam. Beda akad sedikit saja membedakan hukumnya. Sama seperti riba dengan jual beli kan beda sedikit saja sih akadnya. Tapi akad itu akan menentukan halal ataukah haram. Nikah juga begitu kan. Pernikahan itu yang menyebabkan halal dan haramnya sebuah hubungan badan, itu yang membedakan apa? Akadnya. Kalau sudah terjadi akad, halal dia untuk berhubungan suami istri. Tapi kalau belum terjadi akad, maka haram baginya.
Ini pentingnya akad di dalam Islam. Maka solusi untuk istri dan ibunya kalau dia mau dan ingin mendapatkan istrinya tetap ingin berkurban, ibunya ingin berkurban, maka berikan uangnya kepadanya. Kemudian setelah dimiliki oleh dirinya, maka dibelikan hewan kurban, baik belinya istri sendiri yang beli ataupun kita yang antar atau kita yang belikan. Ini sudah saya berikan 2 juta nih. Kemudian sudah jadikan milik istri, Pak, iya pang meserkan domba atuh, nu siga bapak. Bukan siga bapak ya, siga domba bapak. Nah, maka dibelikan hewan kurbannya, maka ini tidak masalah. Tapi ada serah terima. Karena serah terima ini menunjukkan hukum bahwasanya siapa pemilik dari uang tersebut. Penting serah terima. Makanya dalam bab muamalah, saya ada kajian khusus tentang ini, fikih muamalah. Serah terima menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Contoh gini Pak, ini pentingnya serah terima ya. Kita beli hewan kurban, kita sudah bayar penuh hewan kurban tersebut. Kemudian di hari pengiriman dikirim ke tempat kita, di perjalanan qadarullah ternyata mobil yang ngangkut hewan kurban yang kita beli itu terguling, dan kemudian hewan kurban yang kita beli itu mati di jalan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas matinya hewan tersebut? Kita ataukah penjual? Penjual. Kenapa penjual? Kita sudah beli hewan dan dia menjanjikan akan mengantar ke tempat kita, belum sampai ke tempat kita sudah mati, maka si penjual harus mengganti. Saya beli hewan kurban, tapi Anda kirim, belum sampai ke saya, hewannya udah mati, maka ganti dengan hewan yang lain. Maka si penanggung jawab adalah si penjual. Kenapa? Karena hewan kurbannya belum kita terima. Sekarang kasusnya kasus yang kedua. Hewan kurban sudah dikirim dan sudah kita terima. Setelah kita terima, ternyata hewan kurbannya lari, kabur. Ketika di jalan ketabrak dan mati. Siapa yang bertanggung jawab atas hewan kurban tersebut? Kita ataukah penjual? Kita. Kenapa? Setelah ada setelah terima. Hewan tersebut sudah diterima secara utuh oleh kita, apapun yang terjadi kepada hewan tersebut menjadi tanggung jawab kita. Nggak bisa kita nuntut, Pak nih hewan kurbannya ganti, kenapa? Mati. Matinya kenapa? Kan sudah dikasih ke Bapak. Iya sudah dikasih ke saya, tapi pas dicancang lepas, lari ketabrak mobil. Pasti penjual mengatakan enggak, itu tanggung jawab Anda karena saya sudah serahkan kepada Anda, maka itu sudah menjadi tanggung jawab Anda, kematian dan lain sebagainya itu tanggung jawab Anda. Nah inilah pentingnya serah terima. Maka kondisi tadi antara suami dengan istri ketika dia ingin sah si kurbannya, maka terjadilah serah terima kepada istrinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kurban dengan hutang. Apakah boleh seseorang berhutang agar dia bisa berkurban? Maka para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan kurban itu disyariatkan kepada orang yang mampu. Kalau dia minjem berarti dianggap tidak mampu, maka dia tidak perlu berkurban karena dianggap tidak mampu. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama lagi yang mengatakan tidak mampu yang dimaksudkan, kemampuan yang dimaksudkan adalah dia mampu untuk membayar. Berhutang tapi dia mampu bayar, maka dia termasuk orang yang mampu. Misal, hari ini saya nggak punya uang untuk kurban, tapi bulan depan saya dapat bonus, misalkan, yang bisa senilai dengan kurban. Maka saya pinjam dulu uang saat sekarang, bulan depan saya bayar untuk bisa kurban di bulan ini. Maka yang demikian sebagian para ulama mengatakan boleh. Kalau dia minjem uang untuk kurban dan dia mampu untuk membayarnya, maka dia dianggap sebagai orang yang mampu karena dia mampu membayar hutang tersebut, maka dibolehkan. Nah, para ulama juga mengatakan kalau seseorang berhutang untuk sesuatu yang mubah, seperti begini Mbak, ada seorang ingin beli motor atau beli mobil, tapi dia nggak mampu untuk beli secara cash. Kemudian dia bilang kepada penjualnya, Pak boleh nggak saya cicil 2 kali? Bulan ini dengan bulan depan. Saya belum ada nih uangnya. Saya beli mobil ini tapi saya cicil 2 kali. Bulan ini sebagian, bulan depan sebagian. Dengan demikian berarti kita membeli mobil dengan cara ngutang. Pertanyaan, boleh nggak kita beli mobil secara hutang piutang? Boleh. Nah untuk urusan dunia dia dibolehkan membeli sesuatu dengan hutang, apalagi untuk ibadah. Masa dunia boleh tapi untuk ibadah nggak boleh? Maka sebagian para ulama mengatakan boleh selama dia mampu untuk membayar hutang tersebut, maka dibolehkan baginya berkurban dengan cara berhutang. Nah, wallahu alam di antara 2 pendapat ini, pendapat yang kedua tentang menunjukkan kebolehannya selama dia mampu untuk berhutang dan mampu untuk membayarnya, maka ini dibolehkan. Tapi kalau berhutang tidak mampu bayar ya jangan. Hayang kurban tapi terboga duit nginjem atuh. Iraha mayarnya, iraha we mun boga.
Itu berarti dia nggak mampu. Tidak boleh dia berhutang kalau tidak mampu untuk membayarnya. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas barangkali? Oh, Pak cukup ada ya. Silakan. Mohon bertanya Ustadz, Ya. ada beberapa perusahaan yang dari CSR-nya dia kemudian menyisihkan uang, kemudian memberikan kepada ya ke masjid atau kemana ya. Nah kemudian untuk kurban begitu. Nah kemudian ini nantinya ketika sudah sampai di masjid ini kurbannya itu diberikan di yang berhak menentukan untuk siapanya itu siapa? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ada juga yang kita memberikan ingin berkurban kepada satu masjid lah, kemudian ada atau satu kepanitiaan tebar kurban gitu. Nah, sehingga kita tidak pernah tahu setelah itu mau diapakan kurbannya itu, di mana dipotongnya, berarti kita tidak bisa memotong dan sebagainya. Mana yang lebih baik, apakah model yang seperti ini dengan harapan bisa merata atau misalkan kita bisa motong sendiri? Ya. Baik, dua pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya jawab dari yang kedua dulu. Berkurban dititipkan ke panitia yang kita tidak tahu nyembelihnya di mana, kemudian dibagikan di mana dengan cara apa. Artinya berarti dia kurban bukan di tempat tinggal dia. Misalnya kurbannya di pelosok dan lain sebagainya. Apakah dibolehkan? Maka para ulama mengatakan boleh tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jika di tempat tinggal dia sudah terpenuhi kebutuhan, fakir miskin yang di tempatnya sudah terpenuhi, bahkan setiap tahun dagingnya bersisa, dan sisa dagingnya harus dibagikan ke luar daerah dia. Maka kalau sudah demikian, boleh baginya untuk mencari tempat-tempat atau dititipkan di tempat-tempat terpencil. Dibolehkan. Tempat terpencil nggak kebagian nih, kurbannya, karena jarang yang kurban. Maka saya kurban di tempat terpencil tersebut. Maka dibolehkan. Selama di tempat tinggal kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Tapi kalau di tempat kita fakir miskin masih banyak, ketika dibagikan juga masih kurang, maka yang terbaik adalah berkurbanlah di tempat tinggal kita. Kalau kita tinggal di Bandung, ya di Bandung. Kalau kita punya 2 rumah, pilih salah satu di antara tempat tinggal kita. Karena orang yang dekat tinggal dengan kita sehari-hari, dia lebih berhak untuk mendapatkan manfaat dari kita. Maka kalau sudah terpenuhi dan bersisa, maka boleh kita salurkan keluar. Tapi kalau di tempat kita pun masih kurang, maka sebaiknya kita berkurban di tempat kita. Bagaimana perasaan orang-orang fakir dan miskin? Kalau mengetahui kita kurban di tempat yang lain, tapi mereka nggak kebagian. Hari hirup di dia, barang di dia, tapi pas kurban ke tempat lain, kan kita juga butuh, kita ingin. Nah, kan akan ada kemadaratan yang muncul di situ. Maka ketika ingin berkurban, maka pertimbangkanlah baik-baik. Ketika ada pilihan kurban, misalkan kurban di Palestina, misalkan. Berkurban di Palestina, ya boleh-boleh saja selama di tempat kita sudah terpenuhi. Kalau di tempat kita antrian masih banyak, pak boro-boro, kemudian daging sudah habis, orang masih tetap minta juga, berarti kebutuhan di tempat kita berkurang. Bukan berarti tidak boleh menyumbang ke Palestina, boleh, tapi dari alokasi yang lain selain itu. Atau kalau bisa 2, di sana iya, di sini juga iya, itu kan yang terbaik. Tapi kalau memilih salah satunya, maka pilihlah di tempat tinggal kita, karena orang-orang yang dekat dengan kita di sekitar kita itu lebih berhak dibandingkan orang yang tidak kita kenal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurban lembaga. Ada satu perusahaan dia memiliki CSR, dana khusus untuk sosial. Dan salah satunya adalah untuk kurban saja. Karena di satu tempat atau satu masjid ini hewan kurbannya kurang nih. Ya udah dari perusahaan tertentu dia ngasih dana untuk kurban. Apakah ini kurbannya sah? Pertama kita lihat, kurban itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1 kambing oleh 1 orang, 1 sapi maksimal oleh 7 orang. Nah sekarang perusahaan tersebut dananya dana siapa? Dana perusahaan yang dia mengolah usahanya, ada dana yang disisihkan dan itu untuk sosial dan bentuknya untuk kurban. Maka apakah sah kurbannya? Maka jawabnya bukan kurban yang demikian. Karena perusahaan itu kan bukan manusia, bukan benda hidup. Ini kan lembaga yang ketika dihitung lembaga tersebut untuk berkurban, maka tidak ada nilai-nilai kurban di situ karena kurban itu harus perorangan. Adapun lembaga itu namanya bukan kurban. Tapi bolehkah masjid menerimanya? Jawabnya boleh. Masyarakat juga boleh. Tapi hukum-hukum terkait dengan kurban tidak ada kaitannya dengannya. Yaitu misal
ada satu perusahaan dia berkurban dari harta CSR yang dia punya, sumbangkan ke masjid. Maka siapa yang tidak boleh motong kuku, rambut dan segala macamnya? Enggak ada. Karyawannya apakah boleh motong kuku? Boleh deh, itu bukan uang karyawan. Ini mah uang perusahaan. Ini masuknya ke dalam sedekah. Jadi tidak ada kaitannya langsung dengan kurban. Kalaupun disembelih sebelum sholat Id masih sah karena bukan kurban. Atau disembelih di hari ke-14 sah karena itu bukan kurban. Tapi ini bentuknya sosial sedekah dari hewan kurban yang ada ditambahkan dengan yang sedekah tadi, disatukan jadi banyak dagingnya dan masyarakat banyak manfaatnya, itu boleh. Jadi menerimanya boleh, menyembelihnya boleh, membagikan boleh, tapi hukumnya bukan hukum kurban, tapi ini hukum sedekah dari lembaga tersebut. Direkturnya dapat pahala atau tidak? Ya enggak lah, bukan uang dia itu mah, bukan uang yang keluarkan dari kantong dia, itu uang perusahaan. Tetapi dia memfasilitasi dari sisi fasilitasinya saja yang dia mendapatkan pahala dari sisi jalan kebaikan yang dia salurkan. Boleh masyarakat menerimanya, masjid menerimanya boleh, tapi hukumnya bukan hukum kurban, tapi ini hukumnya hukum sosial saja. Begitu Pak, Allah alam. Melanjutkan ya Ustaz, yang barusan. Jika bisa ada juga modelnya seperti ini. Setelah diterima oleh bisa ke masjid atau bisa ke RT lah, satu RT. Kemudian dari RT tersebut nanti ini diberikan kepada satu orang. Kemudian orang itulah seolah-olah yang memiliki itu. Nah kemudian orang itu meniatkan untuk kurban gitu. Ini enggak boleh juga seperti itu. Nah, untuk model yang kedua, berarti akad dari perusahaannya adalah memberikan hadiah berupa uang yang memang peruntukannya untuk kurban. Dikasihkan misalkan ke DKM, Pak DKM, ini saya ada dana sekian, boleh dimanfaatkan untuk kurban, tapi supaya nilainya nilai kurban, sok Pak DKM pilih saja di antara jamaah siapa yang paling berhak untuk dapat uang ini, yang dia manfaatkan untuk kurban. Karena Pak DKM lihat nih ada jamaah yang paling rajin nih sholat berjamaahnya, tapi dia bukan dari kalangan orang yang mampu untuk berkurban. Ya sudahlah, saya berikan saja kepada orang tersebut. Nah, yang demikian itu ada dua kondisi. Pertama, ketika DKM kemudian membeli hewan kurban, mengatasnamakan orang yang tadi ditunjuk, tanpa ada serah terima, maka tidak sah dianggap kurban. Kenapa tidak ada serah terima? DKM menerima dari perusahaan, tapi si DKM ini tidak memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, berarti tidak ada serah terima. Hanya dikabarkan, Bapak kurban ya, ini dananya dari perusahaan. Nggak ada serah terima, maka ini tidak dianggap sebagai kurban. Tapi kalau ada serah terima, perusahaan memberikan kepada DKM, kemudian DKM mengatakan, oh ini ada dana, ini saya kasihkan kepada Bapak ini dari perusahaan untuk kurban. Diterima uang tersebut, kemudian dia belikan hewan kurban, maka ini menjadi kurban orang tersebut. Atau model yang kedua adalah bukan uangnya, dibelikan apanya? Hewannya. DKM membelikan hewan, kemudian diberikan kepada si pekurban tadi, si calon pekurban. Pak, nih ada hewan dari pemberian dari perusahaan untuk kurban Bapak. Kemudian si bapaknya tahu, diterima si hewan tersebut, kemudian dia serahkan kepada DKM lagi nih untuk kurban saya dari hadiah dari perusahaan. Maka yang demikian menjadi sah. Intinya apa? Serah terima itu akan menentukan tentang sah atau tidak sahnya. Makanya perlunya ada serah terima ketika berkurban untuk orang lain. Seperti tadi kasusnya mirip dengan tadi ya, seorang suami yang memberikan kurban kepada istrinya. Kalau dia serahkan dulu uangnya dan sudah diterima oleh istrinya, maka istrinya membeli hewan kurban, maka kurbannya kurban istrinya. Tapi kalau dia tidak serahkan uangnya, tidak ada serah terima, maka akadnya menjadi akad yang berbeda dan hukumnya menjadi hukum yang berbeda. Begitu Pak, Allah alam. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah cukup ya. Sudah jam 6 lebih. Kita cukupkan pertemuan kita, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan Dzulhijjah ini. Yang kita saat ini belum mampu, semoga Allah mampukan di tahun ini atau di tahun berikutnya. Dan setiap amalan kita di bulan Dzulhijjah ini, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah terima setiap amal-amal kita. Dan semoga kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.